Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat Tuhan GBI Sukawarna dimanapun Anda berada. 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Kalau Anda merindukan di tahun ini ada kebangkitan dan kemenangan, ada salah satu yang sangat penting yang harus kita miliki, yaitu iman yang besar. Saya akan beri judul pesannya pada saat hari ini adalah iman yang besar, the great faith. Ibrani 11 di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Izinkan saya sederhanakan, diibaratkan iman adalah landasan dari sebuah bandara udara. Landasan di mana pesawat terbang akan mendarat. Nah, saudara, sebagai contoh, kota kami Tasikmalaya dulu memiliki landasan lapangan udara dengan panjang hanya 1 kilometer. Sehingga yang bisa mendarat hanyalah pesawat latih. Dan ternyata di Tasikmalaya ada yang namanya sekolah penerbangan. Hampir saja mungkin saya sebagai putra daerah dan yang lahir di kota Tasikmalaya kurang mengetahui atau kurang pengetahuan di kota kami ada yang namanya sekolah penerbangan. Karena mungkin pesawat terbang yang sering kali mendarat adalah pesawat-pesawat yang kecil, jenis yang Cessna atau teman-temannya untuk latihan terbang. Tetapi puji Tuhan, pemerintahan mulai memperbesar landasan itu. Sehingga sekarang 1,6 kilometer panjangnya. Maka yang bisa mendarat adalah pesawat yang lebih besar, jenis ATR. Sebelum pandemi, puji Tuhan, saudara, seperti Wing Air sering mendarat Jakarta Tasik yang biasa 8 jam bisa 50 menit sebelum pandemi. Tapi jenis ATR. Nah, beda dengan yang namanya Denpasar, Bali. Memiliki yang namanya bandara dengan landasan yang jauh lebih besar. 3 km lebih panjangnya. Mungkin mendekati hampir 4 km. Sampai yang namanya mungkin penerbangan Emirates di tahun 2022 sudah melakukan sebuah diskusi penelitian dan akhirnya ke depan di Bali akan didaratkan pesawat penumpang terbesar di dunia jenis Airbus A380 dari maskapai Emirates. Bisa menampung 550 penumpang lebih dengan bobot 550 ton lebih. Kenapa? Landasannya besar dan cukup. Nah, tidak bisa yang namanya kami orang Tasikmalaya berkata, oh kok nggak adil? Mengapa orang Bali bisa menyaksikan pesawat-pesawat yang besar mendarat? Termasuk pesawat terbesar di dunia, jenis Airbus A380, mereka bisa menyaksikan itu mendarat. Kenapa di Tasik hanya jenis ATR? Kita nggak bisa mengeluh. Kita nggak bisa yang namanya compare atau complain. Membandingkan atau namanya mungkin menggerutu. Kenapa kami hanya selalu pesawat kecil? Selama landasan di tempat kami tidak pernah diperpanjang dan diperbesar, tidak akan ada yang namanya pesawat yang lebih besar yang bisa mendarat. Apa yang saya sampaikan dari hal ini? Kalau Anda rindu di 2023 melihat perkara-perkara yang besar daripada Tuhan ada dan terjadi dalam hidup Anda, dan Anda rindu mengalami kebangkitan-kebangkitan dari segala keterpurukan yang ada, tidak ada pilihan. Pesannya pada saat hari ini, perbesar landasan hidup kita, iman. Perbesar, perpanjang landasan hidup kita yaitu iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudara, hari ini saya rindu share bagaimana kita dilatih memiliki iman yang besar. Memiliki iman yang besar, saudara. Ada 2 poin saja yang saya sharekan. Yang pertama, kita harus belajar melihat. Yang kedua, kita harus belajar merangkak. Saya ulangi, yang pertama kita harus belajar melihat. Yang kedua, kita harus belajar merangkak, saudara.
Kita akan bahas yang pertama. Boleh saya akan bacakan bagi Anda dalam 2 Raja-Raja pasal kedua, ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara, itu permintaan Elisa kepada Elia. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Elia seorang yang pernah dipakai Tuhan hal-hal yang dahsyat. Dia berdoa langit tertutup dan tidak turun hujan atas Israel. Dia dipakai Tuhan dengan tanda mujizat api turun dari sorga sehingga mengalahkan ratusan nabi Baal. Berarti Elia bukan orang sembarangan. Perkataannya penuh kuasa. Kalau Elia berkata sukar, itu benar-benar sukar. Dan saat itu Elia berkata kepada Elisa, yang kau minta adalah sukar. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan Yesus, saya ulangi, bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan berhenti di satu titik namanya sukar semata. Tetapi selalu ada next kelanjutan. Demikian juga yang dikatakan oleh Elia. Yang kau minta adalah sukar, tetapi belum selesai. Mungkin ada di antara saudara sedang mengalami kesukaran karena kesehatan yang terbatas. Kesukaran karena penyakit, pergumulan keuangan, masalah-masalah yang besar bertahun-tahun sampai mengawali 2023 pun belum terselesaikan. Dengar bersama Yesus. Ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Masih ada harapan. Tidak akan kita berhenti di poin sukar dan selalu sukar. Akan ada tetapinya. Apa tetapinya? Elia berkata kepada Elisa, jika engkau dapat melihat. Nah saudara, dari hal ini, kita bisa belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Bukan apa yang mata kita lihat. Dengarkan baik-baik. Seringkali hidup kita dipengaruhi seberapa tinggi kita akan terbang, seberapa tinggi kita akan melompat, seberapa kuat kita akan menanggung, tergantung dari seberapa jauh mata kita melihat. Dan mata jasmani kita melihat ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Pertama bisa perasaan. Kalau perasaannya lagi yang namanya mungkin tidak baik, negatif, perasaan berbeban berat, tentu yang akan kita lihat hanya pendek hidup kita. Tidak punya masa depan. Banyak lagi yang mempengaruhi apa yang bisa mata kita lihat. Contoh berikutnya misalnya, apa kata orang, apa kata dokter, apa kata pengamat, apa kata kebiasaan, atau apa kata masa lalu. Mungkin dokter berkata sakitmu sudah sulit disembuhkan, tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan. Dan yang kita lihat adalah kematian. Itu mata kita. Mungkin apa kata yang namanya kebiasaan atau opini umum. Kalau berkata, kalau sekolahnya tidak tinggi, nggak mungkin sukses, nggak mungkin jadi orang berhasil. Kalau uangnya nggak banyak, nggak bisa jadi pebisnis sukses. Sehingga dompet kita menentukan sejauh mana kita melihat. Kalau di awal tahun ini dompet kita hanya mungkin jutaan rupiah. Kita sebagai pebisnis tentu kita melihat pendek saja, sejauh jutaan rupiah. Beda dengan pebisnis yang di dompetnya ada miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun. Dia bisa melihat tentang prospek bisnis di tahun ini jauh melampaui rata-rata. Itu adalah manusiawi. Tapi iman beda. Kalau Anda ingin memiliki iman yang besar, matamu melihat tidak dipengaruhi oleh apa kata orang, seberapa banyak uang di dompetmu, tidak dipengaruhi seberapa namanya produktif usiamu, tidak ada kata terlalu tua atau terlalu kecil, terlalu muda. Tetapi saudara, mata iman kita akan melihat sejauh, sebesar, berapa besar pengharapanmu di dalam Kristus Yesus. Seperti dalam 1 Timotius 1 ayat ke-1 berkata, dasar pengharapan murid-murid Kristus bukanlah uang, bukanlah tubuh yang sehat, bukanlah keadaan yang baik,
Dasar pengharapan kita murid-murid Kristus adalah Tuhan Kristus Yesus sendiri. Jadi seberapa besar kau berharap bergantung kepada Kristus Yesus, sumber pencipta, sumber kehidupan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang datang ke dunia memberikan hidupnya, mati bagi kita, menanggung kutuk bagi kita, supaya semua harga untuk memutarbalikkan kutuk jadi berkat, untuk memutarbalikkan maut menjadi kehidupan, sudah Kristus bayar. Saya katakan, seberapa besar pengharapanmu dalam Kristus, demikian pula seberapa jauh kau akan memandang. Jadi, ayo putuskan. Dompetmu boleh tipis. Kita belajar melihat, kalau Anda pebisnis atau Anda orang-orang yang bekerja, walaupun dompetmu tipis, tapi kita nggak melihat menurut mata kita. Kita melihat menurut mata Tuhan Yesus. Seberapa jauh Yesus melihat kita? Sejauh firman-Nya berkata. Ada banyak firman-firman Tuhan yang berkata, hari depanmu, rancangan Tuhan tentang hari depan bukanlah kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Sukacita, damai sejahtera bagianmu. Tuhan mengirimkan kesehatan, bukan kubur yang Tuhan inginkan, tapi kesehatan bagi setiap murid-murid yang sedang berseru meminta pertolongan bagi kesembuhannya. Mari hari ini mata kita, ayo jangan melihat berdasarkan mata jasmani, saudara. Karena iman besar ketika kita belajar melihat seperti Tuhan melihat. Jadi paling sangat penting, saudara, Anda mengenal firman. Anda mengenal janji-janji firman. Hafalkan itu, janji-janji firman. Misalnya ada yang berkata dalam Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mungkin ada di antara saudara mengawali 2023, ada pesimis rohani, artinya aku nggak bisa dipakai seperti hamba Tuhan besar itu. Karena hidupku selalu jatuh dan jatuh dalam lubang yang sama. Ayo, lihat ke depan. Engkau bisa dipakai dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Untuk memberitakan Injil, memberitakan firman dipakai. Mengapa? Karena engkau melihat, berharap kepada apa yang Yesus katakan. Kristus sudah sungguh membuat kita sungguh-sungguh merdeka. Aku tidak mau lagi di tahun ini dikenakan kuk perhambaan. Aku mau berdiri dengan teguh. Nah, ayat-ayat firman menjadi dasar pengharapan kita kepada Yesus. Sehingga kau akan melihat jauh ke depan. Mungkin dompetmu berkata, ya aku hanya punya jutaan rupiah. Jadi jangan bermimpi besar. Seperti ada istilah, kalau nggak punya uang jangan banyak mimpi. Seperti itu. Tetapi saya katakan, kita boleh memiliki mungkin uang yang tidak banyak. Tapi iman harus besar. Mungkin ada di antara umat Tuhan boleh yang namanya tubuhnya tidak memiliki kesehatan yang prima. Tapi iman harus besar. Mungkin ada di antara umat Tuhan hari ini sedang menghadapi masalah keuangan yang besar. Dengar sekali lagi, imanmu juga harus lebih besar. Mungkin ada di antara saudara menghadapi hari-hari ini yang namanya gunung-gunung yang tinggi yang menghalangi mimpi-mimpimu tercapai. Imanmu harus lebih besar dari gunung itu. Dan iman itu sangat tergantung ketika Anda belajar melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Satu ayat lagi saudara dalam kitab Kejadian, ya. Kejadian pasalnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat ke-5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu dengarkan baik-baik saudara. Abraham dalam keadaan putus asa. Bagaimana cara Tuhan menolong Abraham? Tidak dengan seketika Tuhan memunculkan Ishak dari rahim Sarah. Tapi cara pertama Tuhan untuk menolong memulihkan hidup Abraham dengan cara memperbesar iman Abraham. Lewat apa? Mengajar Abraham untuk melihat. Selama ini karena Abraham sedang putus asa, depresi, Abraham sedang mengurung diri dan selalu ada dalam tenda.
Kemungkinan dia sedang hanya melihat sejauh tenda. Ya. Dia lihat hidupnya hanya sebesar tenda. Mungkin ukurannya bisa 4x6 atau mungkin 4x3, kita tidak tahu. Tapi Tuhan ingin menolong Abraham dengan cara dibangkitkan imannya. Diperbesar imannya. Melalui apa? Cara melihat. Ditariknya Abraham keluar. Dan Tuhan sederhana. Coba lihat ke langit kembali. Lihat Abraham, jangan terlalu pendek cara kau melihat sejauh tenda. Lihat langit. Langit dalam bahasa asli Zemayim, tanpa batas. Kalau kita berharap kepada Kristus Yesus, artinya sejauh mata kita melihat tidak dibatasi oleh keadaan. Apa yang kita miliki, uang yang kita miliki, atau kesehatan kita, atau namanya keadaan kondisi kondusif atau tidak. Tetapi saudara, tanpa batas, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tanpa batas, yang menciptakan dari yang tidak ada dan jadi ada, yang sanggup membangkitkan Lazarus. Ketika Tuhan melihat Lazarus mati, yang Tuhan lihat bukan kematian, tapi kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus melihat orang kusta, maka yang Yesus lihat bukan kutuk dan dikucilkan, tapi ditahirkan dan disembuhkan. Ketika Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan, yang Yesus lihat bukan menghemat untuk cukup hanya satu keluarga, tapi yang Yesus lihat mukjizat pelipat gandaan. Itulah yang Yesus lihat. Mari kita belajar, minta Roh Kudus membantu kita melihat seperti Yesus melihat. Poin kedua, supaya iman kita besar, kita harus belajar merangkak. Seringkali orang Kristen jago, punya visi besar, tapi nggak bisa menyelesaikan atau menjalaninya. Sekali lagi, banyak orang berpikir iman besar itu adalah ketika kita membuat langkah-langkah besar. Ketika kita membuat yang namanya lompatan-lompatan besar. Itu pikiran manusia. Tapi saya percaya dalam pandangan Tuhan, Tuhan sangat menghargai orang yang punya visi besar, tantangan besar, jalan buntu, tapi orang itu punya konsistensi untuk memulai apa yang dia bisa kerjakan. Walaupun itu perkara-perkara kecil, atau saya istilahkan di poin kedua, merangkak, saudara. Nah, kita perlu belajar merangkak. Saya akan baca 1 Samuel pasal 14, ayat 6 sampai ayat 15. Saya akan lompat-lompat. Tapi kisah ini di dalam 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 15, Yonatan didampingi bukan oleh jenderal besar ternama, tapi oleh seorang bujang yang masih muda dan no-name tanpa nama. Tapi lewat respon dari bujang ini kepada Yonatan, kita belajar the great faith, iman yang besar. Ketika Yonatan berkata, ayat 6, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah saudara, posisinya, orang Filistin sedang berkemah di sebuah perbukitan yang tinggi. Dan Yonatan tidak diiringi oleh pasukan yang banyak atau jenderal ahli perang. Dia hanya berdua dengan sang bujang yang tak terkenal, tanpa nama dan masih muda. Dan dia akan mencoba untuk menyerang saudara dari bawah ke atas, strategi peperangan. Itu situasi sulit dan tidak menguntungkan. Ketika kita musuh ada di posisi benteng di atas, kita menyerang dari bawah. Mustahil. Tapi yang luar biasa, bujang pembawa senjata itu berkata ayat ke-7. Lakukan niat hatimu, sungguh aku sepakat. Walaupun di luar logika dia sepakat. Dia mau sepakat dengan pemimpinnya, dia taat. Dan saya akan lompat di ayat 13. Apa yang terjadi? Naiklah Yonatan merangkak ke atas, diikuti oleh pembawa senjatanya. Wow, hal ini Tuhan bukakan. Tuhan kadang-kadang menunggu umat Tuhan yang punya mimpi besar, visi besar. Anda yang punya visi besar, kita memulai dengan langkah-langkah kecil yang kita bisa kerjakan, tapi konsisten, karena itu yang kita bisa perbuat. Sisanya bagian Tuhan yang perbuat. Sehingga di ayat 15 jelas yang bisa diperbuat oleh Yonatan dan pembuat senjata merangkak langkah-langkah kecil. Ya, mungkin terbata-bata, tertati-tati. Tapi sisanya Tuhan yang membuat penjarahan dan membuat kegentaran, sehingga dikatakan ayat 15, pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar.
timbullah kegentaran di perkemahan, saudara. Bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran dari Allah. Allah turun tangan ketika melihat Jonatan dan bujangnya merangkak. Tuhan akan turun tangan ketika melihat Anda yang memiliki iman yang besar, melihat jauh ke depan. Hari ini Anda kerjakan hal-hal yang bisa Anda kerjakan secara konsisten. Saya akhiri, saudara, sebagai contoh. Ini contoh saja supaya kita bisa lebih memahami apa artinya belajar merangkak. Beberapa tahun lalu sebelum pandemi, kami ditaruh visi untuk membuka sekolah di Sumba, saudara. Ya, ketika saya share tentang visi ini, yang kami lihat ada satu sekolah tentang karakter mulai dari PAUD ada di Sumba untuk membangun manusia yang ada di sana. Menanam nilai kerajaan Allah. Ada orang bertanya pada saya, Bapak sudah punya tanahnya di sana? Saya katakan tidak ada. Atau Bapak mungkin punya modalnya untuk membuat sekolah, kan tidak mudah, Pak. Adakah uangnya? Tidak ada. Tapi kami punya Tuhan yang besar, sehingga kami bisa melihat ke depan. Mustahil bagi kami, tapi kami melihat dengan Tuhan melihat, itu bisa terjadi. Tapi action kami apa? Apakah hanya berdoa, Tuhan sekolah, Tuhan ajar kami untuk belajar merangkak. Apa yang bisa kami perbuat? Tuhan, apa yang bisa kami perbuat? Akhirnya kami mencari 2 guru sekolah minggu yang ada di sebuah kampung di daerah Sumba, didatangkan ke Tasikmalaya, dan kami sekolahkan untuk mendapatkan gelar sarjana PAUD, pendidikan anak usia dini. Sambil disekolahkan, dia magang di sekolah kami. Nah, hari ini sudah mungkin jalan 3 tahun lebih, saudara. 1 tahun lagi selesai. Nextnya apa yang harus kita lakukan? Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Tapi kami akan coba bawa dia kembali ke sana. Ya, di bulan Juni ini saya akan ke Sumba dan berdiri di tanah itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi ini bisa kami kerjakan. Tapi kami percaya punya Tuhan yang akan mengerjakan apa yang tidak bisa kami kerjakan. Tapi kami sudah memulai konsistensi kesetiaan untuk merangkak menuju visi itu. Saya percaya itu yang Tuhan hargai atas Yonatan dan bujang itu. Dan demikian pula itu yang akan Tuhan hargai atas kehidupan saudara semua. Jangan kecil hati, ini tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Modalnya sederhana, yang Tuhan rindukan. Anda memiliki iman yang besar. 2 hal, belajar melihat, belajar merangkak. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, Kau lihat setiap umat Tuhan. Saat ini biarlah firman Tuhan membangkitkan, mengajar dan memperlengkapi. Dan hamba secara khusus akan berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Kau sedang mengalami namanya keterpurukan, kesulitan, bahkan yang namanya keputusasaan di awal 2023. Tuhan ingatkan, ini tahun untuk bangkit. Tuhan ingatkan bersama Tuhan, sukaran bukanlah menjadi stasiun terakhir hidup kita. Ada jalan belokan terobosan untuk membuat Anda bangkit. Kalau Anda orangnya, dan Anda menangkap, aku mau punya iman yang besar. Aku mau belajar melihat dan belajar merangkak. Angkat tangan, saya akan berdoa. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan terangkat. Kami dibatasi oleh keadaan dan jarak, tidak ada di tempat yang sama atau waktu yang sama. Tapi Roh Kudus saat ini yang menjamah dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan berita firman ini. Roh Kudus urapi, sehingga segala kunci yang sudah dimateraikan oleh si jahat, yang namanya keputusasaan, kegagalan, ketidakmungkinan, hari ini oleh kuasa firman, itu dihancurkan belenggu-belenggu itu. Dan Kau dibebaskan, dan Tuhan memberikan kepadamu roh keperkasaan dari Roh Kudus. Itu roh iman dari firman-Nya. Bangkitlah, miliki iman yang besar. Berkati Tuhan, seperti Engkau mengelatih Abraham dengan cara iman besar, cara dia melihat, latih anak-anak-Mu. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. 2023 jadi tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu. Tahun yang dahsyat di mana kami melihat perbuatan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.